Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MAN 1 Magetan. Hari ini kita akan membahas fungsi naik dan fungsi turun menggunakan turunan gitu ya. Mencari kapan fungsi naik, kapan fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun gitu ya. Sebenarnya pada intinya fungsi itu dikatakan naik gitu ya jika f aksen x-nya itu lebih dari 0 atau positif. Nah, ini dikatakan fungsi itu adalah naik. Kemudian jika f aksen x-nya itu adalah f aksen x-nya itu kurang dari 0, maka dikatakan fungsi itu adalah turun. Jadi turunan dari suatu fungsi itu jika lebih besar daripada 0 itu dia naik, jika kurang dari 0 dia itu turun gitu ya. Langsung contoh saja supaya lebih paham. Contohnya seperti ini. Hapus dulu ya. Contohnya misalkan kita punya fungsi fx itu sama dengan x pangkat 3 kemudian plus 9x kuadrat plus 15x plus 4. Nah, ini kita harus mencari turunan pertamanya dahulu. Kita cari turunan pertamanya f aksen x itu adalah 3x kuadrat gitu ya plus 18x gitu ya plus 13. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan turunan pertamanya. Turunan pertamanya dari fungsi ini adalah ini ya. Ini ya turunan pertamanya ini ya. Saya beri kotak merah ini. Nah, turunan pertamanya inilah yang kita analisis gitu ya. Jadi saya akan hapus dulu. Hapus dulu semuanya. Ya, kita tadi kan mendapatkan turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya f aksen x-nya itu tadi adalah 3x kuadrat gitu ya. 3x kuadrat plus 18x plus 15. Tadi turunan pertamanya. Nah, kita mencari pembuat nolnya ini. Kalau ini kan bisa kita sederhanakan, kalau misalkan 3-nya kita keluarkan kan jadi x kuadrat gitu ya. Jadi dibagi 3 semua, kemudian plus 6x, kemudian plus 5. Nah, pembuat nolnya, kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya kita adalah kita faktorkan dulu ya. Jadi pembuat nolnya itu adalah x plus 1 itu dan x plus 5. X plus 5. Nah, itu adalah pembuat nolnya. Berarti x-nya itu sama dengan min 1 atau x-nya itu sama dengan min 5. Oke. Kita buat garis bilangan gitu ya. Kita buat garis bilangan, kita uji titiknya. Kita uji ini adalah min 5. Ini adalah min 1. Nah, kita uji. Sebelah kirinya min 5 itu kalau kita masukkan ke persamaan ini, persamaan f aksennya tadi ya, turunan ini saya kasih kotak biru, ternyata hasilnya adalah positif ya. Jadi sebelah kirinya min 5, misalkan min 6, min 7, min 8, min 9 itu kalau kita ujikan ini adalah positif.
Sedangkan antara min 5 dan min 1, jika kita ujikan ke x kuadrat plus 6x plus 5, antara min 5 min 1 kan bisa kita ujikan min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Ya, negatif. Kemudian sebelah kanannya min 1 itu ada min 2. Sebelah kanannya min 1 itu ada 0, ada 1, ada 2 dan seterusnya. Itu ternyata misalkan kita aja buat 0. 0 kalau kita masukkan di sini kan 0, 0, kemudian plus 5, berarti kan positif gitu ya. Taruh positif gitu. Nah, kalau sudah kita mendapatkan seperti ini, kita baru bisa menentukan kapan fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun gitu ya. Dengan cara seperti ini. Kita hapus dulu yang atas. Kita menentukan berarti fungsi itu naik. Tadi kan syaratnya naik itu adalah f aksen x-nya itu kan lebih besar daripada 0. Berarti kan yang positif. Nah, yang positif kita lihat, yang positif adalah x-nya itu, jadi x-nya itu kurang dari min 5, atau x-nya lebih dari min 1 ya, kurang dari min 5. Berarti fungsi ini adalah naik. Kemudian jika turun gitu ya, turun tadi syaratnya adalah f aksennya itu adalah kurang dari 0 atau yang negatif. Nah, yang negatif di sini adalah x-nya antara min 1 dan min 5. Berarti x-nya kurang dari min 1 lebih dari min 5. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi naik dan fungsi turun. Ya, itu semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.